تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan terjemahan surat Al-Fat ayat 1 sampai 5. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar Dia memasuki orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Eva dan Kak Dewi. Bapak Ibu, mudah-mudahan lancarlah acara kita dari awal hingga akhir. Pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, acara selanjutnya sambutan oleh pengurus Musholah Rumah Sakit Universitas Andalas yang akan disampaikan oleh Nils Amdani Bashir Eskep. Kepada saudara Amdani, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita pada pagi hari ini untuk bertemu dalam kegiatan halal bihalal Rumah Sakit Unan, dan juga kami mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati yaitu Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Unan, Bapak Dr. Jeffrey Zulfikar, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, Direktur Pelayanan Medik Keperawatan Bu Arina, Direktur Keuangan Res Unan Bu Ed, dan Direktur Umum dan Sumber Daya Bu Ica, serta jajaran di bawah lingkungan direksi baik setingkat pimpinan di rumah sakit. Dan yang sama-sama kami cintai adalah seluruh karyawan dan karyawati Rumah Sakit Unan. Dan juga yang terhormat kepada Bapak Ustadz kita, Buya kita, guru kita yaitu Buya Maigus Nasir. Alhamdulillah Buya telah menyempatkan untuk hadir bergabung bersama kita dalam halal bihalal Rumah Sakit Unan ini.
Saya tidak memperpanjang kata-kata mukadimah. Saya akan mengambil waktu sekitar 5 menit saja, yaitu ingin melaporkan kegiatan musala yang telah berlangsung dan akan berlangsung dan akan kita laksanakan di Rumah Sakit Unan. Yang pertama itu kajian Jumat kita. Kajian Jumat kita akan selalu berjalan. Alhamdulillah berkat dari support dari seluruh karyawan dan karyawati Rumah Sakit Unan dengan menyisihkan sebagian infak untuk musala sehingga kita dapat terus mengadakan kajian-kajian rutin kita dan kegiatan sosial kita. Terus kami juga mengajak kepada seluruh karyawan agar selalu dapat hadir bergabung di setiap hari Jumat untuk mendengarkan kajian-kajian, karena tidak banyak instansi-instansi lain seperti Rumah Sakit Unan bahwasanya direksinya memperhatikan bagian agama. Kita lihat di luar itu hanya diarahkannya untuk manajemennya saja, atau silahkan karyawannya mencari di YouTube atau kajian-kajian yang lain. Tapi kita sungguh sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya direksi kita memperhatikan bagian dakwah khususnya rohani seluruh karyawan dan karyawati Rumah Sakit Unan. Untuk itu kami pengurus musala selalu mengajak Bapak Ibu agar dapat bergabung setiap Jumatnya pada pagi harinya, menyisihkan sebagian waktunya untuk mendengarkan kajian-kajian Jumat yang kami laksanakan. Ditambah lagi Bapak Ibu, program kedepannya itu kita akan melaksanakan tahsin, yaitu mengaji bersama, memperbaiki bacaan kita bersama, karena selama ini sudah kita usahakan karena keterbatasan waktu, insya Allah kedepannya akan kita usahakan untuk mengadakan tahsin di Rumah Sakit Unan. Terus kita sudah melalui juga bulan Ramadan Bapak Ibu. Alhamdulillah infak dari Bapak Ibu karyawan dan karyawati untuk memberikan takjil, memberikan makanan kepada karyawan yang berdinas pada saat bulan puasa, itu menggunakan dana sepenuhnya. Dana yang digunakan adalah dana dari Bapak Ibu karyawan yang telah Bapak Ibu infakkan. Alhamdulillah dari anggaran yang kita anggarkan itu sekitar 15 juta, dalam perjalanannya itu mencapai 17 juta. Alhamdulillah sekali lagi, karena dana yang ada di musala itu memang terbatas, tapi dengan berjalannya waktu terus kita dapatkan support dari karyawan-karyawan Rumah Sakit Unan untuk melengkapi dana kita yang kurang. Terus kami juga melaporkan bahwasanya kas musala pada sampai hari ini atau berkisar sekitar 6 juta. Awalnya Bapak Ibu, dana ini akan kita gunakan untuk mensupport juga takjil bulan puasa, karena kita bagi 10 juta dari karyawan dan 5 juta itu kita ambilkan dari dana musala. Alhamdulillah, syukur kita tidak ada dari uang dari rekening kita itu memang tidak terpakai, mungkin hanya sedikit saja, tapi dibantu seluruhnya oleh karyawan. Terima kasih. Terus selanjutnya kita juga mengadakan program kita kotak infak yang sudah kita letakkan pada bagian-bagian di tertentu yang banyak karyawan. Insya Allah infak kita kepada ruang-ruang lain, supaya nantinya bisa Bapak Ibu untuk yang mengadakan sedekah infak subuh itu juga bisa masukkan di sana. Terus kedepannya insya Allah kita akan menghadapi hari raya kurban. Insya Allah dari persetujuan dari Bapak Ibu direksi akan kita laksanakan kurban di Rumah Sakit Unan. Tentunya akan kami share sekitar hari Senin, dan kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki kelebihan harta agar dapat mengikuti kurban di jalan Allah tentunya. Mungkin itu saja dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir saya mengucapkan, karena kita masih berada dalam suasana
hari raya Lebaran. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Semoga amalan kita dan amalan karyawan seluruh rumah sakit Unan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pengurus mushola. Mudah-mudahan harapan kita semua dapat terrealisasi dengan secepatnya dan dengan baik sebaik-baiknya. Acara selanjutnya sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas yang akan disampaikan Dr. Yefri Zulfikar, SPB, SPU, Konsultan. Kepada Bapak kita persilahkan. Oke, terima kasih. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia juga kita semua hadir di sini dalam rangka halal bihalal di Rumah Sakit Unan. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu-ibu Direksi Rumah Sakit Unan, yang saya hormati teristimewa Pak Ustadz kita Buya Haji Maigus Nasir SPD. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirut, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz atau Buya kita ini sangat sibuk Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah beliau sudah berkenan bergabung dengan kita. Seperti kita ketahui beliau adalah Sekretaris Komisi 5 DPRD Sumatera Barat. Beliau juga Ketua PD Muhammadiyah Kota Padang, juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Padang dan banyak lainnya. Gitu kira-kira Buya. Terima kasih Buya sudah berkenan bergabung dengan kami. Sama-sama. Kemudian juga kepada Bapak Ibu manajemen, baik struktural maupun yang fungsional, dan yang berbahagia semua sivitas hospitalia Rumah Sakit Unan. Kita berbahagia pada hari ini, di hari yang fitri ini, kami atas nama Direksi Rumah Sakit Unan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf dan batin. Acara ini kita adakan dari Jumat, memang acara biasanya kita akan sholat kita. Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita adakan halal bihalal untuk meningkatkan silaturahim sesama kita anggota sivitas hospitalia Rumah Sakit Unan. Kita berharap dengan acara ini, dengan mendengarkan tausiah dari Buya kita akan agar para khususnya dan umumnya jadi dapat segera berakhir. Bapak Ibu yang berbahagia, kami direksi juga menyampaikan bahwa pada saat ini kita Rumah Sakit Unan, Buya, menghadapi juga imbas dari pandemi COVID yang ada di Sumatera Barat. Dari 77 tempat tidur kita, saat ini sudah terisi mencapai 40-50 tempat tidur nantinya. Dan juga sebagian pasien sudah OTW juga menuju Rumah Sakit Unan, baik yang berasal dari wilayah Sumatera Barat maupun juga dari provinsi sekitar, Bengkulu, Jambi, dan lain sebagainya. Pada hari ini, di hari yang fitri ini, kita saling memaafkan dan juga kita saling memasang tekad di dalam jiwa kita masing-masing agar kita tetap dengan bantuan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien kita, baik pasien yang non-COVID yang reguler, apalagi untuk pasien-pasien COVID, terutama pasien yang berat-beratnya. Dan kita berdoa semoga semua pasien yang menderita COVID dapat pulih kembali dan segera menjadi konversi negatif. Bapak Ibu yang berbahagia, pada halal bihalal kesempatan hari ini, saya juga menghimbau kita semua agar kembali kita ke fitrahnya. Kita lakukan semua kegiatan di rumah sakit ini dengan niat ibadah
insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang berlipat dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Buya Maigus Nasir sudah berkenan hadir di sini untuk memberikan tausiah kita, dan marilah kita semua Sivitas Hospitalia Rumah Sakit UNAN mendengarkan tausiah beliau tersebut. Bagi Bapak Ibu yang masih pelayanan, silakan berbagi, tetap ada yang melayani pasien dan juga tetap ada yang mendengarkan tausiah kita ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita semua, dan kami juga minta maaf jika dalam acara ini Buya dan Bapak Ibu semuanya ada kekurangan yang tidak pada tempatnya. Dan sebenarnya Buya ini juga, kalau kita ini dengan gelar Buya, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk memberi pelayanan terbaik bagi pasien-pasien kita dengan keadaan rumah sakit kita yang sekarang paripurna bintang. Amin. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak maaf. Taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Direktur Utama Rumah Sakit yang telah memberikan sambutan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kita semua, pasien COVID-19 mudah-mudahan berkurang dan Kota Padang menjadi kota yang terbaik dan rumah sakit kita terhindar dari pandemi yang begitu naik sekarang. Baik, acara selanjutnya ceramah halal bihalal selamat bagi kita semua dengan judul Fitrah Orang Beriman Terus Dilatih untuk Melakukan Kebaikan, yang akan disampaikan oleh Haji Buya Maigus Nasir SPD. Kepada Bapak kita persilakan. Pak, mohon maaf Pak, suaranya masih mute di suara laptopnya. Mohon maaf Bu ya, suaranya masih belum terdengar Bu ya. Masih belum Bu ya, masih belum terdengar suaranya Bu ya. Ya, masih belum terdengar suaranya Bu ya. Mungkin jaringan di tempat Bu ya mungkin. Coba speakernya dicabut terus dimasukin lagi Bu ya. Kue rayo habis ya. Kita ada toples nggak? Toples yang kedap udara. Hah? Masih belum terdengar suaranya Bu ya. Coba nggak usah pakai headset, Pak Bu ya. Langsung ke handphone aja coba tuh. Halo? Halo? Ya, jelas Bu ya, jelas. Oke Ya, ya. halo ya pas. Ya terdengar suara Bu Ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Unan, Pak Yefri beserta seluruh jajaran direksi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar Rumah Sakit Unan yang sangat mendapat perhatian Allah sesuai dengan isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bapak-bapak dan ibu-ibu telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain atau untuk saudaranya. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi, salut, bangga dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih tetap berada dan berkembang. Mudah-mudahan doa kita semua, negeri kita akan segera dibersihkan oleh Allah dari virus corona ini. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kedua, izinkan saya menyampaikan baik secara pribadi ataupun atas nama lembaga DPRD Provinsi Sumatera Barat, khususnya Komisi 5 yang merupakan mitra rumah sakit, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah menjadi ibadah terbaik di sisinya. Sekiranya ini ibadah Ramadan kita yang terakhir, semoga Allah menggantinya dengan sorga di akhir kelak nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, temanya cukup menarik nih Pak Dirut. Temanya adalah kebiasaan dan membiasakan untuk selalu berbuat baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, masih dengar suara saya? Masih Bu ya, masih. Masih ya. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini kata kuncinya. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Ayat ini ditujukan buat orang yang berpuasa. Ramadan artinya pengampunan, Ramadan artinya pembakaran dari segala dosa. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfirah.
Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul mempersiapkan diri menghadapi Ramadan itu. Inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman selama 1 bulan untuk membersihkan diri dari segala noda dan dosa, sehingga begitu datang 1 Syawal, kegembiraan bagi orang yang berpuasa ketika dia bersih dari dosanya dan kembali kepada fitrahnya. Orang yang mendapat ampunan dari Allah, maka balasan buat mereka adalah sorga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sukses melaksanakan ibadah puasanya. Ada 4 kriteria orang yang berhasil puasanya itu. Orang yang mendapat ampunan dari Allah, dan insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan sorga. Dijelaskan dalam ayat 134, siapa itu orang yang berhasil puasanya, siapa itu orang yang bertakwa, dan siapa itu orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah dalam bentuk sorga. Itu ada 4. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berbagi dengan orang lain, baik di waktu lapang maupun sempit. Inilah yang diajarkan selama bulan Ramadan. Semangat berbagi, semangat kebersamaan. Salah satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita melalui berbuka. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyediakan perbukaan untuk orang yang berpuasa, maka Allah berikan pahala sebesar pahala orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini bentuk edukasi bagaimana melatih kita berbagi terhadap orang lain. Yang kedua, di akhir Ramadan, amalan puasa seseorang belum sampai kepada Allah hingga mereka mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu bentuk dari edukasi berbagi. Tidak ada orang yang gembira sendiri, tetapi bagaimana merasakan kegembiraan yang kita rasakan kepada orang lain juga. Sehingga 1 Syawal itu tidak ada orang yang boleh menangis karena tidak punya. Nah, semangat ini ditanamkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita orang-orang yang berpuasa. Sehingga sehabis Ramadan, semangat ini harus dipertahankan terus. Dan ini harus menjadi sebuah kepribadian. Jadi kepribadian orang yang berpuasa itu, dan ini menjadi tolak ukur di mata Allah keberhasilan puasanya, ketika dia bisa menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain atau terhadap sesamanya. Maka tadi pengurus musala memberikan laporan kegiatan-kegiatan takmir Ramadan, Imarah Ramadan, Semarak Ramadan, salah satunya adalah penggalang dana untuk berbagi terhadap sesama. Ini luar biasa dan mudah-mudahan ini menjadi karakter kita. Yang kedua, kadiminal ghaiza, semangat berbagi diiringi oleh kriteria yang kedua orang yang berpuasa itu adalah mampu menahan amarahnya, mampu mengendalikan dirinya. Jauh dari emosi, tapi dia bisa menahan diri. Ketika kita memiliki kemampuan, orang yang berpuasa tidak mesti memamerkan kemampuannya di hadapan orang-orang yang tidak mampu. Sehingga membuat orang yang tidak mampu berkecil hati, atau orang yang tidak mampu merasa sedih ketika dia melihat saudara-saudaranya yang lain. Justru itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang lain dia tidak kuat dalam penderitaannya. Sebagaimana Allah mengungkapkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul
yang tidak kuat melihat orang lain menderita, yang tidak kuat melihat saudara-saudaranya dalam kesulitan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang ada pada dirinya dia berikan. Seperti hari ini apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana. Mereka berjuang sesungguhnya memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Masjid Aqsa yang hari ini mereka di bumi hanguskan oleh kekejaman, kezaliman, kebiadaban Israel. Maka umat Islam, seorang yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan, hari ini memperlihatkan karakter solidaritasnya. Dia bisa menahan dirinya untuk tidak berpoya-poya, untuk tidak menghambur-hamburkan hartanya terhadap sesuatu yang tidak diridai Allah, tetapi dia bisa berbagi dengan orang lain. Yang ketiga adalah afina 'anin nas, membuka pintu maaf. Orang yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, karena bahagian dari orang yang berpuasa memiliki jiwa pemaaf, membuka pintu maaf itu. Kenapa tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada orang kalau kita memiliki perasaan yang tidak senang kepada orang itu? Nah, ini yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang berpuasa, dia tidak memiliki rasa dendam, dia tidak memiliki kebencian kepada orang lain. Kenapa? Karena dia selalu membuka pintu maaf. Karena orang yang baik, orang yang beriman itu adalah orang yang selalu mengingat baik orang kepadanya dan tidak pernah mengenang jelek orang terhadap dirinya. Tetapi apa yang selalu dia bayangkan? Jelek dirinya kepada orang, kemudian baik orang terhadap dirinya. Sehingga dengan demikian, dia selalu berupaya menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan dan jauh dari rasa dendam, jauh dari rasa dengki, jauh dari rasa iri, apalagi kebencian terhadap orang lain itu. Nah, sehingga pada akhirnya yang keempat diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Apa artinya? Allah selalu memotivasi, tidaklah aku mencintai hambaku kecuali yang senang berbuat baik. Nah, itu yang diungkapkan oleh Allah. Dengan tiga sikap tadi, bagaimana peduli kepada orang lain dengan berbagi di waktu lapang atau sempit, kemudian bisa menahan diri, tidak berpoya-poya, tetapi bagaimana memanfaatkan, mempergunakan hartanya untuk bisa berbagi kepada saudara-saudaranya yang lain. Kemudian mereka tidak dendam, sehingga selalu memberikan perhatian sekalipun orang yang membencinya, orang yang pernah menyakinya itu. Sehingga oleh Allah dikatakan hamba-hambaku sekalian, hamba-hambaku sekalian, hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya aku sangat cinta kepada kalian ketika kalian selalu berbuat baik terhadap hamba-hambaku yang lain. Oleh sebab itu tentu ini menjadi catatan penting buat kita, terutama keluarga besar Rumah Sakit Unan, yang sebetulnya oleh Allah disediakan ladang yang luar biasa untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang yang sakit itu adalah orang yang dalam dirinya berbagai macam perasaan yang tidak menyenangkan. Orang yang sakit tidak hanya dia yang sakit saja yang merasakan tidak enak, tapi keluarganya juga merasakan hal-hal yang tidak enak itu. Maka ketika kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka, melayani dengan baik, maka sesungguhnya mereka akan merasa senang, dan yang akan membalasnya bukan orang yang sakit. Yang membalasnya bukan orang yang kita obati, tetapi yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dari beberapa kutipan hadis, di antaranya hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
wallahu fi aunil abdi. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Nah, ini Pak Dirut, Bapak Ibu-ibu pimpinan, ya seluruh keluarga besar, karyawan yang hari ini menolong orang-orang yang sakit, apalagi kalau yang terkena oleh pandemi COVID-19 yang tadi dilaporkan oleh Pak Dirut. Apa kata Allah? Wallahu fi aun. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Justru itu semangat menolong ini, wa ta'awanu, semangat ini harus kita kembangkan terus, kita tingkatkan terus. Kenapa? Karena Allah yang akan menolong kita. Ketika kita menolong orang lain, menolong saudara-saudara kita, menolong hamba-hamba Allah, maka Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Wa man kana fi hajatihi akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang bisa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolong hajatnya. Bapak, Ibu, Saudara, masih dengar ya Bapak? Masih Bu ya. Jadi ini luar biasa pekerjaan Bapak. Saya cemburu ini Pak Direktur. Kebetulan di sana juga adik saya Ibu Dr. Rina. Saya cemburu ini. Kenapa Bapak-bapak dan Ibu-ibu sebetulnya hari ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah insya Allah akan datang. Hajat Bapak Ibu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya terputus, Bu ya. Bu ya, suaranya terputus, Bu ya. Mohon maaf, Bu ya, suaranya terputus. Masih belum terdengar, Bu ya? Halo? Ya, sudah, Bu ya. Oke, ya. Nah. Maka dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ahabbun nasi ilallahi taala nas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah paling memberikan manfaat kepada orang lain. Justru itu tema yang menarik hari ini diberikan dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua, terutama jajaran rumah sakit mulai dari Pak Dirut, kemudian seluruh para pimpinan direksi sampai kepada perawat, para dokter, baik dokter umum, dokter spesialis, termasuk petugas administrasi yang membantu memproses semua kebutuhan hari ini saudara-saudara kita. Kita masih bisa berlebaran di rumah, tapi saudara-saudara kita lebarannya di rumah sakit terbaring di tempat tidurnya, maka mudah-mudahan ini dijanjikan oleh Allah. Oleh sebab itu motivasi kita dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga medis harus menjadi motivasi agama karena janji Allah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, para petugas, benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Dirut. Tak satu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini satu pun kecuali itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mempolemikan tentang pandemi dari aspek politik, pandemi dari aspek bisnis, apapun namanya, dari sisi manapun kita memandang, tetapi yang terjadi itu kalau Allah tidak mengizinkan tidak terjadi dia. Oleh sebab itu ini juga
harus kita lakukan upaya pendekatan di samping pendekatan medis, memberikan pelayanan kepada pasien, kepada orang yang sakit, apakah sakit karena pandemi atau tidak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi-nabi sebelumnya itu juga telah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakitnya luar biasa. Bagaimana sakitnya Nabi Ayub? Sampai ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh anak-anaknya, karena sakit yang tidak pernah sembuh, kemudian baunya yang luar biasa busuknya. Tapi apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Bismillahirrahmanirrahim. Inni masaniyat durru. Inni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Inni masaniyat durru wa anta arhamur rahimin. Mudah-mudahan Bapak dokter, Ibu Bapak perawat ini bisa membimbing para pasien-pasien kita di rumah sakit untuk membaca zikir ini. Ini masaniyat duru, ya Allah aku sakit. Ya Allah aku sedang sakit, dan memang sakit ya Allah. Siapa yang bilang nggak sakit kalau kepalanya Nabi Ayub itu sampai berulat? Siapa yang nggak bilang sakit? Siapa yang tidak bilang sakit pandemi? Siapa yang tidak merasakan? Saya katakan kalau ada orang yang mengatakan tidak ada pandemi COVID-19, mungkin belum kena saja saya bilang. Tapi yang sudah kena, dia merasakan betapa penderitaannya. Tapi apa yang menjadi motivasi oleh Nabi Ayub itu? Wa anta arhamur rahimin. Semangat ini yang harus dibangun. Wa anta arhamur rahimin, ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dibaca terus, ya Allah, Engkau yang mendatangkan penyakit, Engkau yang akan mengangkatnya penyakit. Tapi kalau Engkau memurkai kami, kalau Engkau lagi marah kepada kami, kalau Engkau lagi membenci kami, tentu penyakit ini tidak akan pernah habis dari kami. Tapi aku yakin, kata Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Engkau memiliki kasih sayang dan akan menyayangi setiap hambamu yang ada ini. Untuk itu sayangilah aku ya Allah. Kasih sayang Allah yang kita harapkan. Karena dengan kasih sayang Allah, insya Allah kita akan terbebas, kita akan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Ikhtiar sebagai manusia, ini sesuatu yang wajib kita lakukan. Memberikan obat, memberikan layanan, memberikan suplemen, membimbingnya dalam berbagai bentuk terapi, itu bahagian dari ikhtiar yang wajib kita lakukan. Tetapi di samping itu, kita juga memandu pasien kita juga sadarkan saudara-saudara kita dan kita semua dengan harapan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dua dimensi kita jalankan. Satu sisi dimensi ikhtiar sebagai manusia secara manusiawi, secara alami, secara ilmiah, tetapi kita juga mengajak kita semua untuk melakukan dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penyakit yang hari ini melanda kita semua akan bisa berakhir dan kita semua juga akan segera terbebas dari kecemasan, dari kekhawatiran yang hari ini tidak hanya melanda Indonesia, kita Sumatera Barat, tapi juga melanda dunia yang hari ini masih mencekam. Ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada keluarga besar Rumah Sakit Universitas Andalas, Pak Direktur, Bapak Ibu Direksi, dan seluruh keluarga besar yang hari ini beristiqomah menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Sekali lagi, saya berdoa dan kita semua berdoa, mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu lakukan, pertolongan yang diberikan, manfaat yang disampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan untuk itu mari kita tetap istiqamah menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan, karena Allah mencintai orang yang berbuat baik itu. Nasrum minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, apa yang diharapkan beliau dan harapkan semua dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat kita mengamalkan untuk teman-teman kita yang berada di rumah sakit. Bapak Ibu, sampailah di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini Buya, kami minta dari rumah sakit Bapak yang memimpin doa, mudah-mudahan dapat Buya laksanakan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Buya. Ya. Baik, mari kita tafakur sejenak. Kita hentikan kegiatan agar beberapa menit menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dan berkah darinya. Mari kita awali doa kita dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawabin. Allahumma ja'alna minat tawabin. Wa ja'alna minal mutatahirin. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami ya Allah, keluarga besar Rumah Sakit Universitas Andalas, melaksanakan acara halal bihalal. Setelah kami ya Allah, melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh ya Allah. Kehadirat-Mu kami bermohon ya Allah, kiranya acara yang kami laksanakan ini mendapat ridho dan berkah dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ibadah puasa Ramadan ya Allah yang telah kami laksanakan dan kami isi dengan berbagai kegiatan atas perintah-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Siang hari kami menahan haus dan lapar ya Allah. Malam hari kami dirikan qiyamu Ramadan-Mu ya Allah. Kami isi dengan zikir dan tadarus membaca Al-Quran ya Allah. Kami isi dengan berbagi terhadap sesama hamba-Mu ya Allah. Kehadirat-Mu kami bermohon ya Allah. Terimalah ibadah puasa Ramadan kami ini ya Allah. Menjadi ibadah yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Engkau lipat gandakanlah balasannya ya Allah. Karena hanya Engkau yang membalasi segala kebaikan yang kamu lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Kami sadar ya Allah. Ibadah puasa Ramadan yang kami laksanakan penuh dengan kekurangan ya Allah. Penuh dengan kelemahan ya Allah. Kehadirat-Mu kami bermohon ya Allah. Tutuplah segala kelemahan dari ibadah puasa kami ya Allah. Dan tutuplah segala kekurangan ya Allah. Karena kami hanya hamba-hamba-Mu yang lemah dan dhaif ya Allah. Sempurnakan bagi kami di hadapan-Mu ya Allah. Ibadah puasa yang telah kami laksanakan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hari ini ya Allah
telah berada di bulan Syawal ya Allah, yang memiliki makna dan arti ya Allah, bulan peningkat. Tingkatkanlah kami ya Allah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Tingkatkanlah semangat kami ya Allah dalam saling tolong menolong terhadap sesama hambamu ya Allah. Dan jadikanlah semangat kemanusiaan, semangat kepedulian, semangat berbagi dan menolong menjadi karakter dan perilaku kami sebagai hambamu ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, kamu sangat mencintai hamba-hambamu yang selalu berbuat kebaikan dan saling menolong ya Allah. Ya Allah, ya Rahman. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang saling mencintai sesama kami atas kerana iman kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang jauh dari permusuhan ya Allah. Jauhkan kami dari iri dan dengki ya Allah. Untuk itu bukakan dalam hati kami rasa maaf ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami untuk saling memaafkan di antara sesama kami ya Allah. Sehingga kami memiliki hati dan jiwa yang bersih ya Allah, dalam menolong dan dalam berbuat kebaikan di antara sesama hambamu ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jangan engkau biarkan kami dalam kezaliman, jangan engkau biarkan kami dalam kerugian ya Allah, tapi jadikanlah kami hamba-hambamu yang beruntung ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu pula kami di negeri yang beragama Muslim ya Allah, yang selalu mencintaimu ya Allah. Tetapi saudara-saudara kami hari ini ya Allah, di Palestina sana, hidup dalam kesulitan ya Allah, hidup dalam penderitaan ya Allah, di bawah kebiadaban Yahudi Israel ya Allah. Kami tidak berdaya ya Allah, kami tidak berdaya ya Allah untuk melindungi dan menyelamatkan saudara-saudara kami ya Allah, kecuali hanya pertolongan dan perlindungan darimu ya Allah. Berikanlah pertolongan, berikanlah perlindungan buat saudara-saudara kami ya Allah. Dan berikan pula kami semangat untuk berbagi dengan mereka ya Allah. Untuk saling berfastabiqul khairat ya Allah. Untuk berlomba dalam kebaikan. Menafkahkan sebagian harta kami untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina sana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, yang berhati mulia ya Allah, yang berhati suci ya Allah, dan tuli terhadap sesamanya ya Allah. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kami hamba-hambamu hari ini yang kau beri amanah menjadi petugas, menjadi pelayan umat di Rumah Sakit Universitas Andalas ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah, tugas yang engkau amanahkan kepada kami dengan sebaik-baiknya ya Allah. Engkau jadikan rumah sakit ini ya Allah sebagai ladang amal saleh bagi kami di sisimu ya Allah. Dan berikan kami kekuatan untuk istiqamah dalam melaksanakan tugas atas dasar iman kepadamu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan banyak maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan selamat bertugas. Semoga pengabdian kita akan selalu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita bersama dapat diijabah oleh Allah, didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah, agar supaya anak kami dapat
bernilai amal ibadah bagi kami semua. Terima kasih Amin. Buya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Direksi Rumah Sakit Universitas Andalas yang telah bergabung, yang telah mendukung acara kami pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu karyawan dan karyawati, para pendengar yang di rumah maupun yang berada di ruangannya masing-masing. Kami ucapkan terima kasih. Saya selaku pembawa acara terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, terima kasih Bapak Ibu Terima Direksi. kasih. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih Buya. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin dia. Iya. Ibu Rina enggak terangkan suaranya. Ah ya, oke.